Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Kembali lagi di podcast Daging Sapi kita bersama saya Banyu. Wow, hari ini kita memasuki episode yang kelima teman-teman. Pasti lebih seru, kenapa? Karena bintang tamunya juga lebih keren-keren. Seperti apa ya kira-kira bahasan podcast kali ini, temanya apa juga, pasti penasaran semuanya ya. Buat kalian semua yang sudah menyimak podcast kita di episode ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, wah ini yang kelima. Pokoknya jangan sampai ketinggalan podcastnya, sampai akhir tongkrongin, stay tune karena informasi tentang daging sapi bakal banyak didapat. Alright teman-teman, episode kelima kali ini kita akan mengolah, temanya adalah cara mengolah daging untuk menu resto, yaitu beef stew, ada roasted beef, and then tomahawk, sosobuku, yang akan membahas lebih dalam pastinya mengenai cara-cara mengolah daging sapi di resto, memilih daging yang digunakan, kesegaran, bumbu-bumbu yang digunakan, dan apa saja kira-kira peralatan yang dipersiapkan. Di depan saya sudah banyak sekali ini tampaknya. Apakah Anda menyangka saya host atau chefnya? Bukan pastinya. Sudah ada, nanti saya perkenalkan ya. Oke, yang bintang tamu yang akan saya perkenalkan ini adalah Bapak Handi Agro Meat Shop. Nice to meet you Bandung. Langsung saja saya sama Pak Handi, apa kabar? Baik Mas Banyu, Sehat selamat selalu pagi. ya Pak Handi ya? Sehat, Alhamdulillah. Kelihatannya kalau orang sehat itu ya. Oke, Pak Handi, mungkin saya persilakan Pak Handi untuk menyapa teman-teman yang sedang menonton podcast ini. Silakan. Oke, halo, selamat pagi, siang, malam teman-teman penonton podcast DSK atau Daging Sapi kita. Kenalkan saya Handi, saya dari Agro Meat Shop Bandung, dan juga di sini kita ada restoran It's Nice to Meet You di Bandung. Jadi itu. Yes. Nah, Pak Handi, ini yang sebelah di tengah kiri saya siapa? Ini sebenarnya tampan sekali saingan kita ini. Iya, kan? hari ini Hati-hati saya nih Pak Handi nih. di bawah pengawal saya Bawah hari pengawal, ini. ya? Iya. Oke. Ini perkenalkan rekan saya, Chef Yudis namanya. Chef Yudis. Jadi hari ini kita akan membahas tentang daging sapi dan juga menu-menu restoran. Oke. Dan saya akan didampingi Chef Yudis untuk prepare-nya dan semua proses memasaknya. Keren kan guys. Jadi pokoknya teman-teman hari ini ada Chef Yudis dan Pak Handi akan menjelaskan dari beberapa pertanyaan yang saya siapin. Terus nanti Chef akan langsung mempraktekkan. Selama Chef praktek tuh akan saya banyak tanya pastinya Chef ya. Karena saya belum tahu ini apa, ini apa, ini apa, ini apa. Pokoknya nanti kita akan tanya. Oke, pertanyaan pertama dulu, mungkin sambil siap-siap, Chef Yudis silakan. Iya, sambil siap-siap. Untuk Pak Handi sendiri, Pak Handi apa itu It's Nice to Meet You? Silakan Pak Handi. Oke, jadi It's Nice to Meet You itu sebuah restoran yang mungkin kita steakhouse mungkin ya. Kita ini baru berjalan dari tahun 2019. Oke. Jadi sekitar bulan April 2019. Tapi dasarnya awalnya itu kita bukan basicnya dari industri F&B sebagai restoran. Tapi kita itu dulu sudah ada dulu terlebih dahulu namanya Agro Meat Shop, Modern Meat Shop yang sudah dari tahun 2012 di Kota Bandung. Di Bandung? Di Bandung. Kita kita base-nya di Bandung. Nah, Agro Meat Shop itu udah berdiri sejak 2012 yang memang fokusnya di menjajakan daging sapi segar gitu. Daging sapi segar. Nah, itu dia ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin sudah pernah datang ke sini ya, Iya, dan sudah menikmati menunya, nah itu dijelasin sama Pak Handi tentang sejarahnya. Dari mana akhirnya daging sapi resto ini berasal dan apakah dari peternakan sendiri gitu Pak Handi atau memang dimasak kemudian dimasak di restoran atau seperti apa? Oke. Jadi salah satu keunikan di restoran kita itu adalah semua produk daging sapi dan juga kebetulan kita ada produk lamb yang kita gunakan di restoran kita itu berasal dari peternakan kita sendiri. Jadi kita ini udah menciptakan sebuah integrated supply chain. Jadi kalau konsepnya restoran ini atau tagline-nya adalah from farm to table. Jadi farm to table itu masih semua di satu naungan perusahaan yang sama. Jadi kita itu semua itu udah integrated gitu dari supply-nya. Dari Jadi hulu kalau ke hilir. misalkan saya mau buka resto terus tentang daging sapi belum punya from farm to table itu akan bingung siapa yang supply, dari mana nyari. Itu pasti terjadi ya. Kalau di Agro Meat Shop udah enggak. Karena punya peternakan sendiri tadi ya Pak Andi ya. Iya, betul. Alright, Pak Andi, ini Chef Yudis lagi ngapain nih kan? Kalau kita tuh taunya ngebumbuin gitu loh. Iya. Ini apa nih karakter Chef Yudis mungkin? Jadi ini adalah daging tomahawk. Nah, jadi pertama-tama itu dikasih bumbu dulu, itu garam sama lada biar supaya dapat flavornya. Apa? Flavor. Rasa. Oh, rasanya, flavornya. Ya. Nanti kalau udah dibumbuin itu, ntar kita bakal pindahin ke oven. Nah, setelah kita nunggu di oven, ntar kita bakal prep untuk bahan menu keduanya di situ.
Kalau tomahawk ini dari bagiannya tuh apa iga atau apa nih? Ya, jadi tomahawk itu sebenarnya dari bagian iga. Jadi dia itu sebenarnya kalau bahasa mudahnya sih karena di daging sapi itu kan ada bagian rib eye. Yes, rib eyes. Tomahawk itu adalah bone in rib eye. Jadi rib eye yang masih ada menempel pada tulangnya. Jadi kurang lebih sih panjang rusuknya itu sepanjang dari daerah bagian rib eye sampai ke khas luar atau sirloin. Itu yang biasanya kita gunakan untuk tomahawk. Dan tomahawk sendiri ini adalah salah satu signature menu di It's Nice to Meet You gitu. Menu andalan ya? Betul, menu andalan. Wait, Pak Andi ini kira-kira satu tomahawk ini buat berapa orang ya? Satu orang juga kita pernah sih Serius? ya punya tamu. Asli beneran? Nggak mungkin. Ini satu orang bisa? Bisa. Guys, berani. Yakin ya sejudis ya? Silakan kalau ada yang mau coba sendiri. Kalau Pak Andis percaya sih. Percaya sih. Saya nggak percaya. Kalau percaya. Tapi biasa sih kita rekomend di 3 orang sampai 4 orang lah untuk satu. Tapi tergantung juga dari besarannya sih. Karena kita range-nya dari sekitar 700 gram sampai ke 1 kilo up itu untuk. Tapi penasaran juga bisa satu orang. Berarti Pak Andi pernah habisin? Wah, kalau saya sih sebenarnya walaupun Salaman. ini belum pernah. Kalau belum pernah, kirain udah pernah. Siap. Alright, next question. Mungkin saya sambil mungkin baru dipanasin, silakan. Mungkin sekarang berarti ini ya masukin ke oven dulu ya. Oke. Nah, sambil ngelihat chef Yudisnya, sekali lagi preparation atau memasaknya, mungkin pertanyaan berikutnya untuk Pak Andi nih, Pak Andi, untuk menu resto ini biasanya menu apa yang paling banyak diminati selain menu andalan yang tadi sudah Pak Andi sebutin? Oke. Pak Andi sebutin. Kalau untuk di restoran kita sendiri, selain tomahawk itu karena kayak starnya untuk dari beef di sini, itu memang base-nya di restoran itu orang mungkin biasa disebut sebagai menu sejuta umat ya. Kalau steak itu adalah dua bagian, itu tenderloin dan sirloin. Ya, itu untuk beef, itu untuk daging sapi kebanyakan sih memang di situ. Ya, itu dia untuk menu andalannya ya. Selain tomahawk ada tenderloin sama sirloin. Betul. Right. Dan di sini bisa berapa porsi itu dalam sehari? Wah, ya kalau sekarang sih saya juga udah ngitung ya berada. Karena kita bukan lebih sombong ya. Bukan sombong ya, tapi lebih antara sombong dan nggak tahu. Laku banget ya. Beda tipis antara sombong dan nggak tahu. Luar biasa ini merendahnya. Antara sombong dan nggak tahu sebenarnya. Oke, karena habis-habis aja gitu ya. Oke, ini Pak Andi, apa keunggulan yang didapatkan dengan menggunakan ternak sapi dari Australia, kemudian digemukkan ya kan? Iya. Nah, terus kemudian daging diproses sampai ke konsumen, jaminan kualitasnya kah, dan mampu dilacak atau bagaimana tuh? Oke, mungkin sebelum itu kita masukin oven dulu Ini kali ya. kan udah ready nih ya, kita masukin oven aja dulu ya. Oke. Jadi ovennya ini udah di preheat dulu, jadi kita masukin aja dulu. Siap. Oke, kita tunggu berapa menit kira-kira? Kira-kira Mungkin sekitar ini ya, kita sih ini nggak lama, mungkin 45 menit sampai 1 jam lah. 45 menit sampai 1 jam. Berarti aerobik udah sambil beres ya? air betul. Tapi enggak dong, chef, kita siapin menu satu lagi ya. Iya, Chefnya jadi- mau beres-beres dulu. Kita ada 2 menu hari ini. Iya. Oke, Ada siap. satu menu hari Sambil ini. Chef Yudis siapin menu yang kedua, mungkin Pak Anies boleh dijawab tadi Oke. pertanyaannya. Ya. Jadi dengan kita ini memang betul, karena tadi yang konsep kita farm to table, jadi kita memang menggunakan sapi-sapi yang berasal dari Australia yang digemukkan di Indonesia. Oke. Nah, apa sih sebenarnya keunggulannya untuk kita? Nah, kita ini dengan konsep farm to table, maka kita bisa make sure dari quality dan juga proses dari hulunya sampai ke hilir. Kadang kan kita ini kan kalau misalnya dengan konsep integrated seperti ini, kita bisa mempertanggungjawabkan lah apa yang kita proses atau apa proses pemeliharaan selama di hulu. Dan juga dengan posisi farm to table ini, kita juga jadi bisa share the story, value kepada konsumen. Customer langsung Iya, betul. Kita bisa share kalau ini tuh nggak semata-mata daging itu tiba-tiba ada. Karena pernah ada cerita, Pak. Nah, gimana? Boleh diceritain, Pak Jadi Andi? ceritanya itu orang itu anak kecil terutama. Anak kecil itu kan keingintahuannya tinggi. Betul. Lalu mereka itu kan juga menyerap informasi dari mana-mana. Daging sapi itu pernah lah ada cerita anak kecil yang nanya, dari daging itu berasal dari mana sih? Karena dia ini sama ini ngelihat orang tuanya masak atau di TV, daging itu dari kulkas gitu. Jadi dia nggak tahu kalau daging itu Dari sapi. mana, dari sapi ada peternak, karena anak kecil kan ya pengetahuan kan mungkin dia masih Dari menerap. freezer taunya ya? Dia taunya daging itu dari kulkas gitu. kulkas. Nah, makanya dengan salah satu konsep seperti ini, kan kita juga ada education video dan lain sebagainya yang menyertai di
packaging kita dan di restoran kita. Nah, kita ingin juga share the story, share the value. Jadi orang lebih yakin ya gitu. Ini tuh bukan dari kulkas mesti istilahnya gitu lah. Betul sekali. Gitu. Memang juga Pak Andi kan kebanyakan kita sebagai orang awam termasuk saya pribadi mengkonsumsi daging sapi yang penting udah ada ready makan. Kita nggak pernah tahu ini tentang kualitasnya seperti apa karena kita awam. Nah, dengan podcast daging sapi kita ini, akhirnya teman-teman yang awam tentang daging sapi dikasih tahu bahkan dari proses peternakannya, hulu ke hilirnya itu detail di sini, termasuk seperti yang Pak Andi jelasin tadi. Betul. Oke, mungkin Chef Yudi sekarang preparationnya Bombay nih. Iya, ini bawang bombay. Jadi kenapa harus pakai Bombay? Kenapa harus pakai bombay? Jadi bombay itu salah satu dasar dari bumbu untuk ngebikin beef stew ini. Oke. Jadi kalau alasannya supaya wangi sama dapat bodinya juga. Maksudnya flavornya tuh berbody gitu. Oke. Ya. So menu yang kedua ini namanya apa? Menu kedua ini namanya beef stew. Beef stew. Beef stew kalau ke Indonesiain itu ya sup sapi sih. Sup sapi. Cuman kalau di sini saya bikinnya itu kan lebih ke arah Eropa sih sebenarnya. Oh, European. Lebih European. Konsepnya memang ada yang beda juga ya? Iya sih. Maksudnya gimana tuh? European, terus ada mungkin ke Indonesianya atau gimana? Soalnya kan ingredients-nya ini semua dari Indonesia. Tapi bisa juga kita bikin ala Eropa gitu. Ala Eropa juga. Iya. Yes. Dengan bahan lokal, kualitas Europe. Kualitas Europe, ya. Soalnya resep ini dulu itu kan orang kalau masak itu kan masih zaman nggak ada apa-apa gitu. Jadi mereka cuman masukin bahan ke satu panci aja. Oke, benar. Nah dari situ mereka untuk pengolahannya gitu untuk ya? Benar, untuk pengolahannya. Nah udah masukin panci, udah gitu udah tinggal dikasih air sama yang bahan-bahan lain, udah jadi sup gitu. Iya. Sesimpel itu ya? Sesimpel itu, benar. Zaman dulu tuh? Zaman dulu. Flintstone? Jauh sih kalau Flintstone, itu jauh sih kalau Flintstone. Oke. Jadi kalau untuk masak di rumah juga bahan-bahannya simple sama dapat di pasar juga bisa dicari. Itu dia mudahnya. Jadi kebutuhan buat teman-teman yang mau mengikuti menu yang ada di podcast DSK yaitu adalah dikasih tahu sama Chef Yudis prosesnya supaya bisa ditiru dan bahan-bahannya ternyata mudah. Karena bahan-bahannya lokal dengan nanti menunya konsepnya bisa Europe. Iya, benar. Keren sih. Apalagi yang mau bisnis kayaknya nih. Oke. Sambil Chef Yudis ngiris bawang bombaynya, juga pertanyaan berikutnya untuk Pak Andi nih. Apa sih nih Pak Andi yang menjadi poin penting bagi konsumen ketika memakan daging sapi kita di restoran ini, poin pentingnya? Mungkin seiring berjalannya zaman, tapi ini juga balik lagi namanya kita bisnis, itu ada segmentasi tentunya ya. Memang kalau di kita pun sudah mempelajari sendiri di dunia F&B yang terkait dengan daging sapi terutama, mungkin ada shifting ya. Ada orang yang mungkin sekarang mulai lebih mementingkan experience juga dibanding mungkin rasa maupun price point gitu ya. Karena untuk experience ini maksudnya seperti apa Pak Andi? Si restoran yang sudah berpengalaman lama atau gimana maksudnya? Lebih ke eating experience-nya atau apa yang disajikannya. Mungkin Mas ingat kan ada salah satu public figure di dunia ini, Salt Bae gitu kan. Nah dia itu kan mungkin salah satu yang men-shift di mana sekarang ini banyak sekali restoran-restoran yang berbasis steak atau beef gitu ya, yang memang jadi mementingkan adanya experience gitu, karena kan base-nya mungkin produknya daging sapi ya daging sapi, sama aja, mungkin berbeda jenis atau apa, namun ada sesuatu hal yang dia ciptakan kan dari signature style dia, termasuk dengan cara membumbuinnya itu ya, dia nabur garam. Nah maka dari itu kan sekarang jadi ada konsumen yang memang mencari juga experience dalam memakan daging sapi. Tapi tetap dong, kalau rasanya nggak enak ya masa gitu kan. Experience number one, tapi taste juga tetap diperhatiin karena itu jadi acuan. Nah yang ketiga untuk price. Sebenarnya ketika konsumen yang daging sapi kita ini udah tahu, wah ini experience udah oke, taste-nya udah oke, yakin saya selebritis dunia ketika datang ke Salt Bae itu udah nggak mentingin harga ya. Betul. Atau ada tetap orang yang aware dengan, wah ini harganya mahal, gimana tuh? Menurut saya kalau misalnya di bagian price itu balik lagi juga kepada kalau kata pengalaman kita lah di restoran ya, kalau taste-nya misalnya memang nggak kena ke konsumen, ya itu mungkin dia hanya taste the experience one time and then that's it. Tapi kalau misalnya rasanya memang cocok, enak, itu mungkin dia akan mengajak orang lain, keluarga, dan balik lagi.
Maka dari itu kita pun di sini di It's Nice to Meet You mementingkan gak hanya experience maksudnya dalam menyajikan tomahawk kita, tapi tentu rasa. Karena kita ingin mereka balik lagi, ngajak teman-teman, keluarganya semua dan lain-lain gitu. Bahkan ketika harga udah nggak dilihat lagi ya. Ya, kalau misalnya, jadi kita mau coba menjual value di sini. Kita ini bukan semata-mata jual makanan, tapi value. Tadi sendiri, value farm to table ini kan nggak mudah untuk orang bisa semua restoran melakukan itu. Bisa melakukan itu. Betul. Yes, karena bahkan beberapa restoran yang masih bingung cari supply-nya dari mana atau kualitasnya nggak menentu sampai hulu ke hilir tadi ya. Itu kejaminannya itu dia tuh guys ya. Oke, teman-teman, mungkin juga sekarang Chef Yudis, nah udah dilihat tadi bagaimana mengiris bawang bombay, terus potato sudah selesai. Ini apa ini? Kalau ini seledri nih, seledri. Kenapa dibutuhkan seledri? Seledri itu kalau bisa dibilang dalam dunia chef itu seledri, wortel sama bawang bombay adalah Holy Trinity. Holy Trinity istilahnya. Holy Trinity istilahnya. Apa tuh? Kenapa Holy tuh? Trinity itu adalah bahan-bahan yang penting, sangat wajib untuk bikin seperti sop, seperti stew juga. Makanya ini dibilang Holy Trinity. Alright. Jadi ketika udah matang dibuka tuh aroma yang udah tercium itu ini nih penyebabnya tiga ini. Penyebab tiga ini gitu. Kalau nggak ada kalian nggak asik ya? Nggak asik jadinya. Jadi bukan makanan dong jadinya. Bukan makanan ya. Oke. Dan nanti setelah diiris semuanya akan seperti apa berikutnya nih Chef? Jadi kalau setelah diiris semuanya, nanti itu dagingnya kita bakal tumis dulu. Tumis dulu dagingnya di pot yang sama. Lalu dikeluarin, baru sayurannya masuk. Nah, ini juga langkah-langkahnya buat teman-teman yang mau meniru, silahkan ya. Jadi menunya tadi apa namanya Chef? Beef stew namanya. Beef stew namanya. Jadi yang pertama bombaynya boleh dulu, setelah itu ada potatonya diiris, ya kan? Ukurannya terserah ya nanti ukurannya sebenarnya. Bebas aja bebas ya. Dadunya itu, baru seledrinya. Nah, nanti ikutin lagi langkah berikutnya ya. Iya, Oke, sambil Chef mungkin silakan mau. Chef Yudis, ini kan kita di It's Nice to Meet You itu kan nempel dengan Agro Meat Shop, toko dagingnya. Dan kita kan mau masak beef stew nih. Kayaknya Chef belanja dulu deh ke toko langsung biar seger. Oh iya boleh. Cari dulu, ambil dulu dagingnya Chef. Ambil dagingnya dulu ya. Jadi maaf ya, karena ini podcast di sini ada shopping dulu. Shopping dulu supaya memastikan dagingnya paling fresh. Berarti Chef Yudis langsung belanja dulu nih. Belanja dulu sebentar. Saya persilakan. Oke. Soalnya Pak Andi mau jawab pertanyaan banyak. Nanti balik lagi Chef ya. Nanti balik lagi Chef. Nanti Chefnya balik lagi. Sebelah doang kan? Sebelah doang. Gak mungkin lama kok. Nanti nggak ada yang masak. Oke, siap. Hati-hati Chef. Oke, siap. See you. Hati-hati Chef. Kita tunggu lagi ya teman-teman, nanti Chef Yudis balik lagi dan kita terusin lagi ngobrol dengan Pak Andi. Pak Andi, tadi pertanyaannya untuk yang berikutnya adalah tentang bagian daging sapi yang biasa dimasak di resto Indonesia nih Pak Andi. Yang pada umumnya di mana bagian daging sapi yang ada ini gitu menjadi yang premium atau signature maupun menu pada umumnya orang suka gitu. Karena kita sendiri restoran It's Nice to Meet You di Agro Meat Shop ini adalah western atau steak. Maka mostly yang digunakan adalah prime cut. Prime cut-nya yang kita pakai itu adalah terutama tadi yang udah sempat saya jelaskan tenderloin, sirloin itu adalah dua menu yang kita kreasikan dengan berbagai sampingannya, tapi base-nya dari dua daging itu. Sebagai yang paling memang hampir mungkin semua restoran western atau steakhouse pasti ada dua menu itu. Dan yang kedua mungkin kalau dari beef sendiri adalah bagian tomahawk-nya, bone-in ribeye. Dan tapi tentu juga kalau misalnya different type of restaurant menggunakan daging yang berbeda juga tentunya. Kalau misalnya restoran Sunda premium misalnya itu kan menggunakan bagian-bagian yang seperti untuk daging gepuk gitu kan. Saya baru mau bilang tuh. Itu beda lagi. Kalau tenderloin dipakai gepuk, hancur. Karena terlalu lembek teksturnya. Jadi keunikannya daging sapi sendiri itu kan partnya berbeda-beda. Ada yang memang digunakan untuk bergerak ototnya itu, ada yang memang ototnya cenderung lebih sedikit bergerak. Maka ada bagian-bagian yang lebih tough atau lebih keras atau bahkan berurat. Ada juga yang memang sudah lebih empuk lah, seperti tenderloin tadi contohnya. Sementara tenderloin sirloin ini kenapa dipilih? Karena di situ adalah bagian daging terempuk, ya, dan mungkin untuk proses memasaknya tidak terlalu effort banget ya. Tapi untuk bagian otot-otot tertentu, ya itu mungkin baru cocok kalau untuk menu Sunda itu gepuk ya. Misalnya gepuk atau misalnya yang tadi Chef Yudis yang sekarang sedang belanja, itu kita akan gunakan juga daging yang mungkin bukan dari bagian tenderloin atau sirloin yang prime cut itu. Kita coba juga di restoran itu untuk mungkin ini untuk sebagai inspirasi juga.
Kalau daging itu tidak harus selalu menggunakan tenderloin dan sirloin. Alasannya tentu lebih karena ketersediaan. Tenderloin dan sirloin itu dari satu ekor hanya dapat 2 pasang. Dari satu ekor? Dari satu ekor. Oke. Nah, sementara kalau misalnya yang lain itu lebih banyak kuantitinya. Nah, contoh yang nanti akan kita gunakan, nanti mungkin Chef Yudis akan datang bawa, itu adalah dari bagian paha depan atau blade, lapis paha depan gitu. Itu untuk khusus beef stew ya? Ya, karena bisa juga menggunakan paha belakang atau top side dan lain sebagainya. Ini karena beef stew itu kan proses memasaknya nanti mungkin akan memakan waktu yang lama. Ya. Jadi daging yang tough atau yang agak keras lebih karena bagian otot kan yang bekerja itu bisa menjadi lembek. Empuknya mungkin bisa bersaing lah dengan tenderloin gitu. Karena di proses itu direbus dulu ibaratnya lebih lama ya. Iya, jadi dengan proses dengan bumbu dan memasak yang lebih lama itu jadinya nanti bisa lebih empuk. Tapi karena itu juga untuk menyiasati tadi tenderloin itu prime cut limited gitu. Nah, kalau ini kan ketersediaan lebih banyak. Dan chef juga kita makanya menuntut chef-chef itu untuk bisa berkreasi dong menggunakan daging-daging yang lain juga gitu. Di situ tuntutan profesional seorang chef ya. Betul. Nah, itu dia. Itu jadi penjelasannya. Jadi pada umumnya kenapa di Indonesia atau beberapa restoran memang ada yang menggunakan tenderloin dan sirloin sebagai menu andalan utamanya, mostly-nya. Tapi itu juga tergantung different of taste atau type dari restoran tersebut. Pengennya lebih kemana. Cuman khusus untuk beef stew ini sendiri ternyata bagian otot karena proses memasaknya memang lebih lama. Nanti kalau misalkan gepuk pakai tenderloin pas dikunyah hancur. Ya, itu bukan gepuk tapi serundeng kan ya. Jadi hancur gitu kalau bisa hancur. Tapi kalau misalnya beef stew ini kita gunakan bagian daging tangan ya bahasanya itu kalau blade itu paha depan itu akan lebih pas. Jadi masih ada teksturnya tapi no effort. No effort deh, nggak capek gitu ya. Itu Chef Yudis udah balik tuh kayaknya. Chef Yudis udah belanja, udah beres di belanja. Please welcome our chef kita. Halo, udah balik nih. Jadinya seger banget nih, baru dipotong. Ini kelihatan yang berotot deh. Iya, berotot banget. Ini bagian paha depan ya tadi ya? Betul. Bagian paha depan. Oke, chef, daging segar udah dapat. Dari mana chef bisa kualitas daging segar yang bisa ketahuannya dari mana chef nih? Mungkin sedikit dikasih tahu teman-teman. Biar tahu freshnya itu pertama dari warnanya. Warnanya ini masih merah banget, masih fresh, maksudnya masih berdarah-darah gitu. Kalau yang nggak fresh itu ketahuannya agak abu kah atau gimana? Lebih ke abu sama dari baunya bisa kecium. Berarti itu udah tersimpan beberapa lama, which is even di dalam kulkas pun gitu ketahuan. Ketahuan kalau dalam kulkas juga itu. Oke. Sip. Selanjutnya mau diapain nih dagingnya? Ini saya bumbuin dulu. Untuk dagingnya, pakai garam, lada, ada jinten, paprika. Jinten. Kenapa harus pakai jinten, chef? Jinten itu supaya dia baunya itu tidak terlalu amis. Jadi untuk menutupi penghilang bau amis. Penghilang bau amis. Penghilang bau amisnya. Tapi kalau untuk paprika itu sebenarnya untuk tambahan rasa aja itu. Karena ini menggunakan resep dari saya, jadi saya menggunakan paprika gitu. Jadi setiap host atau setiap chef tuh ada menu khusus ya. Ada menu khususnya. Meskipun namanya beef stew, tapi pas dites, kok beda? Nah ini ada rahasianya. Ada rahasianya, benar. Boleh silakan chef sambil dimasak. Kita langsung ngobrol lagi sama Pak Andi. Pak Andi, untuk yang berikutnya tentang apakah kemungkinan masih aman nih Pak Andi mengkonsumsi daging sapi dalam situasi wabah PMK nih Pak Andi, ya kan? Apakah daging sapi kita aman dikonsumsi? Ini untuk teman-teman penting banget. Ya, itu tentu adalah concern bersama dan tentu di lewat media seperti ini juga kita ini sebagai pengusaha yang memang bergerak di bidang menjual daging dan juga restoran yang berbasis daging ingin menyampaikan karena tahu sendiri lah kalau sekarang itu apa isu yang beredar di sosial media atau edukasi itu terkadang kan tidak merata. Setuju, betul. Jadi bahkan orang langsung aware gitu dan menangkapnya gitu isu itu ya. Dan tapi terkadang apabila tidak difilter apa yang kita terima atau apabila kita tidak mempertanyakan juga kepada yang memang memahami, yang ahlinya, itu terkadang kita keburu mengambil keputusan sendiri. Kita percaya terhadap A atau B atau C. Wabah PMK sendiri memang tidak berbahaya kepada manusia atau biasa disebut zoonosis. Jadi wabah PMK ini menyebarnya antar hewan. Untuk kita sebagai konsumen itu tidak ada resiko kepada kita. Namun konsumen tentu hati-hati itu adalah karena konsumen bisa menjadi
carrier dari virus ini. Jadi yang lebih dikhawatirkan adalah ketika konsumen misalnya bertemu daging yang memang terpapar PMK, lalu konsumen itu misalnya punya ternak di rumahnya. Nah itu yang bahaya, justru itu yang bahaya. Kalau untuk konsumennya nggak bahaya, tapi untuk ternaknya konsumen. Nah ternaknya konsumen itu yang terpapar tuh bisa berbagai jenis saja, unggas-unggasan misalnya. Kalau untuk PMK ini mungkin bahasanya ternak-ternak yang bikin contoh-contoh ternaknya yang bisa saya sebut tuh seperti sapi, kambing, domba. Itu untuk terutama yang kita punya di farm bisa terpapar ya. Jenis-jenis yang seperti jenis yang seperti itu. Dilihat dari kukunya sebenarnya. Tapi Pak Andi kalau dari satu daging secara kasat mata yang udah terpapar nih, wah kena wabah PMK misalkan, bisa terlihat nggak? Misalnya dari kesegarannya, warnanya atau apa? Atau baunya tadi? Untuk sekarang ini sih masih kalau sulit. Misalnya kita bilang ya itu semua, ini tuh PMK tuh mungkin bisa dibilang untuk mengetahui terkonfirmasi atau tidaknya pun bahkan mirip seperti COVID mungkin ya. Jadi memang harus ada tes yang dilalui. Namun ini ada sedikit tips juga, maksudnya bukan tips tapi sedikit edukasi. Kalau kita sendiri di Agromeat Shop dan It's Nice to Meet You, kita itu menggunakan sistem cold chain dalam supply chain kita. Nah, untuk cold chain ini di mana kita dari proses pemotongan sampai di toko kita itu selalu melewati pendingin. Jadi setelah dipotong fungsinya sebagai apa pendingin itu? Nah, pendingin ini adalah di sini sebagai juga untuk menghindari untuk adanya timbul virus, bakteri, hidupnya virus dan lain sebagainya. Jadi makanya cold chain system ini yang kita gunakan ini juga untuk ensure supaya produk kita itu terjaga kualitasnya. Dan memang tapi balik lagi sih, kalau kita hanya bicara kepada dasarnya, daging PMK itu tidak berbahaya kepada manusia untuk secara kesehatan manusianya, karena memang tidak ada menularkan menjadi penyakit manusianya. Tapi lebih baik memang dihindari. Saya sih nggak bisa bilang lebih baik dihindari, karena kalau lebih baik dihindari itu nanti kita ribet, pusing cukup gitu ya? Bukan ribet atau pusing. Saya cukup khawatir dan concern kepada kesejahteraan peternak sebenarnya. Betul. Jadi banyak sekali sekarang itu kan peternak yang mungkin mata pencahariannya terganggu karena orang terlalu takut untuk mengkonsumsi daging. Jadi mungkin kita ini di sini juga lewat podcast daging sapi kita ini, karena ini juga memang merupakan salah satu media edukasi. Untuk gitu edukasi ya, betul. Jadi kita ini justru ingin mengedepankan edukasi kalau jangan takut untuk makan daging sapi karena tidak berbahaya untuk manusia. Dan kita juga di sini untuk juga bisa mendukung rekan-rekan peternak di luar sana justru gitu. Sekali lagi teman-teman dari podcast DSK, itu dia ya Pak Andi udah membantu menjelaskan, mengedukasi kita bagaimana ketakutan khawatir yang terjadi di teman-teman semua tentang daging sapi dengan adanya wabah PMK ini. Untuk kita sebagai manusia tidak berbahaya, gitu kan. Jadi tenang-tenang saja dan silakan konsumsi daging sapi kita karena manfaatnya banyak sekali untuk kesehatan. Balik ke Chef Yudis yang sekarang lagi sibuk sekali, Pak Andi. Ini beliau nanti mau ngapain lagi berikutnya? Ya, jadi mungkin setelah ini Chef Yudis akan prepare semua yang akan dimasukkan. Jadi beef stew ini mungkin kan nanti proses masaknya kita akan coba masak dagingnya dulu sebentar. Lalu nanti semua bahan pelengkap lainnya dimasukkan, lalu dibarengi dengan dagingnya. Lalu nanti kita akan tinggalkan beberapa waktu karena itu nanti membutuhkan untuk pelunakan dagingnya tadi untuk pelunakan. Jadi nanti biar ini Chef Yudis mengeluarkan keahliannya karena ini adalah hal yang saya tidak bisa lakukan. Dengan cara memotong seperti ini ya. Kita berbahaya ya. Itu. Ya jangan ditiru di rumah ya. Anda ditiru perlu proses yang pelan-pelan. Jangan terlalu speed ya kan. Tiba-tiba. Ini maaf skill dikeluarin, bukan sombong ya kan teman-teman. Setelah ini daging diiris semuanya, yang berikutnya akan langsung dimasukin ditumis atau gimana? Iya, jadi untuk selanjutnya ini untuk ditumis dulu. Tumis dulu ya. Supaya dapat warnanya. Kita sampai nunggu beberapa lama tadi ya. Iya. Nah, kita tunggu. Oke, sambil nunggu numis, mungkin kita ngobrol lagi dengan Pak Andi. Pak Andi, ini tentang kalau kita nih sebagai teman-teman yang ingin memasak di rumah nih Pak Andi, dengan menu yang ada di resto-resto, kan suka pengen nyontek tuh. Apalagi nih maaf ya Pak Andi, pas kurban. Idul kurban itu kan, wah daging pada banyak di rumah. Tapi saya pribadi kalau masak tuh kok keras ya. Ini tuh kita nggak tahu. Nah mungkin dikasih tahu bagian-bagian apa saja yang digunakan untuk masing-masing menu dan di mana bisa dibeli supaya bisa mirip-mirip resto, apalagi di Agromeat Shop nih pernah kesini. Gue pengen bikin mirip gitu. Gimana tuh Pak Andi? Jadi sebenarnya mungkin ya kalau kita bicara kurban, balik lagi sapi-sapi kurban itu kan memang
para peternaknya sendiri kan memang mungkin itu kan adalah breed lokal seperti sapi Madura, sapi yang melalui inseminasi buatan dan sebagainya. Itu memang mungkin tipe dagingnya berbeda dengan seperti apa yang kita gunakan kita jual di Agro Meat Shop yang berasal dari peternakan kita, di mana sapinya berasal dari Australia. Nah, breed yang kita gunakan itu adalah sapi jenis Brahman Cross kan. Nah, sapi Brahman Cross atau bisa disebut BX ini memang dagingnya mungkin lebih pedaging dibanding sapi yang seperti sapi Madura dan lain sebagainya. Nah, tentu pilihan daging kalau kita bicara tentang bagian, ya balik lagi ada bagian tadi ada yang empuk, ada yang memang lebih keras karena itu digunakan untuk bergerak. Namun apabila kita bicara lagi tadi kan ada kaitannya dengan kurban, itu juga terkait dengan proses prepare dari dagingnya sendiri. Kan kalau daging kurban itu setelah dipotong kadang-kadang langsung ditumpuk atau kadang-kadang digantung dan lain sebagainya. Begitu. Nah, dengan itu sendiri kan tidak ada prosesnya mungkin untuk ada namanya proses pelayuan ya atau aging. Karena memang daging itu baiknya sebenarnya setelah dipotong tidak langsung ternak dipotong tidak langsung dijajakan atau dijual apalagi dimasak. Jadi memang dibutuhkan waktu untuk daging itu beristirahat terlebih dahulu gitu. Ada waktunya. Makanya berapa lama kira-kira untuk waktu daging? Ya mungkin baiknya apabila memiliki fasilitas yang memadai karena itu si karkas itu harusnya di-chill dulu kan, digantung di-chill pada kondisi suhu yang terukur dan juga tentu tidak terpapar udara bebas gitu ya. Nah, mungkin 21 hari itu cukup. Tapi kita makanya, misalnya contoh dengan kita di Agro Meat Shop menggunakan cold chain, maka setelah dipotong itu walaupun memang kita tidak ditunggu 1 hari, tapi kita menggunakan pendingin. Jadi daging itu tidak terus-terusan terpapar udara luar dan juga tidak kan daging itu kalau dipotong panas ya. Betul. Jadi daging bisa beristirahat dan supaya tidak terlalu keras gitu. Dan ada hubungannya juga dengan proses kondisi saat dipotong. Karena sapi itu ketika dipotong tidak bisa dalam kondisi yang tanda kutip stres. Jadi makanya kita terangin di podcast episode pertama tuh betul. Kalau stres itu otomatis urat-urat betul. Jadi ini tuh semua merupakan sebuah kesinambungan. Jadi untuk menciptakan produk daging yang berkualitas itu dibutuhkan satu sumber yang baik. Australia mengirimkan sapi-sapi yang memang sudah terpilih untuk masuk ke Indonesia. Dari pakan semuanya sudah diatur. Di Indonesia sendiri kita sebagai feedlot, pengusaha penggemukan sapi memberikan treatment pakan dan juga perawatan yang terbaik agar menciptakan daging yang beredar di pasaran ini yang memang berkualitas dan layak untuk dikonsumsinya. Memang cocok gitu untuk menu-menu dan juga segala macam yang digunakan oleh masyarakat Indonesia gitu. Dan termasuk tadi teknik pemotongan. Betul. Kan maka dari itu farm to table itu sangat penting. Sangat penting menurut saya. Tidak hanya motong ada daging langsung, tapi butuh ilmu, butuh edukasi. Disinilah fungsinya dari podcast DSK ini. Betul. Ya. Jadi buat sekali lagi teman-teman yang mau memasak daging yang sudah punya olahan di rumah, silakan. Mungkin kalau memang belum perlu ada khusus di situ ada kursusnya mungkin dibuka juga ya biasanya Pak Adi ya. Mungkin kan memang pemerintah Australia juga melalui seperti program daging sapi kita ini melalui MLA gitu, itu kan pasti banyak memberikan workshop, seminar dan lain sebagainya. Ya seperti itu sangat penting memang untuk supaya kualitas daging dan juga standarisasi di negara kita ini sama semua. Itu yang terjadi sama daging sapi kita yang kemarin beberapa hari saya lihat juga di Instagram, silakan follow untuk mengadakan kayak workshop gitu bersama ibu-ibu dan itu adalah untuk edukasi. Itu pentingnya. Jadi nanti kalau ada lagi workshopnya dari daging sapi kita boleh didatengin semua teman-teman ya. Nah ini Mas Handi dagingnya, Pak Handi udah selesai nih Mas habisnya dan sepertinya udah matang atau seperti apa? Jadi ini kita hanya untuk supaya rasanya lebih menyerap ya, Chef. Lalu supaya ada dagingnya itu lebih ada warna dan lebih ada tekstur keras atau mungkin kulit luarannya lebih kering karena sudah dimasak. Tapi ini belum matang. Ini kita masih setengah matang karena setelah ini beef stew ini daging ini akan melalui proses istirahat yang panjang di lautan bumbu-bumbu. Waduh. Gitu. Bahasanya pusing kan? Istirahat yang panjang di lautan bumbu-bumbu. Tapi secara
apa namanya, kalau rasa Anda dicobain dengan kualitas itu sudah ada rasanya? Sudah, karena kan sudah dibumbui. Cuman karena belum matangnya tadi. Iya, ini keras, kita hanya cuma mencari warna saja sebenarnya di sini. Warna saja. Nah, setelah ini dia akan dimasuk bersama bumbu-bumbu, sayur-sayur yang lain juga. Untuk jadi nanti di stew itu, jadi prosesnya memasaknya itu menggunakan api yang kecil ya, Chef Yudis ya. Api kecil. Alasannya kenapa harus yang kecil? Tentu gini, kalau api besar tentu gosong dong. Gosong, Lalu cepat, kan ini nanti kita akan menggunakan kuah juga ya, atau namanya tuh beef stock, kaldu sapi. Nah itu kalau misalnya apinya besar, langsung susut semua dong. Cepat proses karena penguapan. Ya, karena penguapan. Nah kita kan di sini kan ingin menggunakan metode yang mungkin simpelnya disebut memasak pelan atau slow cook. Slow cook. Slow cook, betul. Slow but sure ya? Iya. Slow but sure ya? Pelan tapi pasti. Pelan tapi pasti. Oke, Chef Yudis, mungkin dikasih tahu teman-teman juga nih yang lagi ngeliat Chef. Lagi proses apa aja sekarang, setelah ini bakal ngapain, dan berapa lama kira-kira sampai akhirnya udah disantap ya, udah gak sabar banget beef stew nih lama nih ya. Jadi untuk proses sekarang itu kan untuk numis bawangnya, udah gitu kita numis wortel, semua sayurannya. Setelah udah agak layu sedikit, baru kita masukin lagi dagingnya. Nah setelah daging yang sudah masuk, kita udah siap di sini ada tomato paste atau pasta tomat. Pasta tomat. Jadi itu tuh untuk menambahkan rasa sebenarnya, untuk menjadi base-nya, rasa dasarnya itu tuh. Wah asli wanginya udah kecium banget deh. Oke, warna dasarnya. Jadi dasarnya itu dari tomat, dan kita bakal ngasih kaldu sapi juga nanti untuk di slow cooknya. Supaya biar rasanya nyatu semua. Gitu. Untuk kaldu sapinya sendiri, cara mengolahnya kan ada tuh banyak juga di pasaran yang langsung beli gitu ya. Iya. Nah untuk yang mengolah kaldu sapi seperti apa sih prosesnya? Jadi kalau mengolah kaldu sapi itu sebenarnya yang tadi saya sebutin Holy Trinity, itu adalah salah satu bumbu dasarnya. Tetap pakai itu ya? Tetap pakai itu. Untuk kaldu. Tapi kalau untuk kaldu kan ada kaldu ayam, kaldu sapi. Betul. Nah, untuk kaldu sapi itu kita menggunakan tulang biasanya. Tulang sapi. Tulang sapinya. Biasanya pakai tulang iga biasanya. Oke. Tulang iga sapi. Kenapa, Chef? Nah, kenapa pakai tulang iga? Karena semua rasa dari sapi yang menonjol banget tuh dari iga sebenarnya. Sebenarnya pakai parts yang lain juga bisa cuman tidak terlalu khasnya dari situ ya? Iya, benar, tidak terlalu tajam jadi sikatnya gitu. Namanya sebenarnya adalah penggunaan tulang sendiri. Jadi kaldu itu kan keluar dari proses kita merebus si tulang. Tulang itu kan contoh seperti kalau daging menempel pada tulang memang cita rasanya lebih strong dibanding daging yang tidak menempel pada tulang. Nah, tapi kita sendiri di sini tidak menggunakan untuk meng-create sebuah kaldu itu tidak menggunakan tulang yang masih dagingnya nempel utuh ya, sayang dong kalau itu. Ini mungkin tulang-tulang yang memang berasal dari bagian-bagian yang menempel banyak daging dulunya. Teman-teman, ya memang kalau podcast DSK yang satu ini memang sekaligus kita praktek memasak. Dan sepertinya host sudah agak pusing dengan cium karena wanginya mengundang selera banget Pak Andi. Jadi sambil nunggu Chef Yudisnya mungkin menumis lagi dengan potatonya, wortelnya tadi sudah, dan terakhir mungkin dagingnya ya. Kita sambil nunggu Chef Yudis, pertanyaan berikutnya mungkin dari segi peralatan masak. Ini Pak Andi penting juga, karena mungkin teman-teman di rumah pengen benar-benar menjadi chef profesional ala-ala gitu. Peralatan ini, adakah peralatan yang memang harus dikhususkan untuk mengolah daging untuk seperti di resto-resto menunya? Ada beef stew, roasted beef, tomahawk, dan juga sosobuco. Seperti apa peralatannya? Mungkin untuk di rumah tentu kan equipment peralatan tidak bisa 100% sama dengan di restoran. Kalau kita ambil contoh dari dua menu yang kita masak hari ini saja, tomahawk dan beef stew. Tomahawk sendiri tentu karena dia daging tebal, size-nya besar, itu kalau kita masak menggunakan api langsung dan api besar, itu hanya akan jadi gosong luarnya, dalamnya belum matang. Kalau kita menggunakan alat seadanya di rumah, anggaplah kita punya pan yang memang cukup untuk masuk satu tomahawk. Itu pun bisa. Tapi tentu butuh waktu yang lama, effortnya lebih besar. Karena kita harus menggunakan api yang kecil banget. Karena kita nggak mau luarnya terlalu gosong, tapi dalamnya kan tebal. Ketebalan bisa sampai 2 cm lebih makanya. Nah makanya kenapa kalau di tempat-tempat seperti restoran kadang menggunakan oven. Tapi di rumah juga kadang ada yang punya oven kan. Nah kalau punya oven untuk menyiasati daging tebal seperti tomahawk itu tentu lebih mudah. Jadi kita akan gunakan nanti yang mungkin bisa disebut prosesnya adalah jadi reverse sear gitu. Jadi kita itu
masukkan dulu daging ke dalam oven seperti tadi Chef Yudi sudah lakukan. Ini udah tomahawk kita udah ada di oven. Nanti ketika sudah mencapai suhu tertentu, temperatur tertentu, internal temperatur untuk kematangan yang kita inginkan, kita angkat. Namun biasanya ketika memasukkan hanya dari oven, daging itu luarnya warnanya masih belum coklat belum, tapi masih pucet-pucet, tapi dalamnya udah matang dalamnya. Udah medium well, tergantung selera. Nah, disinilah nanti fungsinya kita melakukan proses yang mungkin nanti Chef Yudis akan jelaskan, basting, di mana kita menginfuse rasa, misalnya menggunakan butter. Jadi kalau itu bisa gunakan oven plus pan. Mau pakai pan juga? Bisa. Sebenarnya ini pertanyaan yang mewakili saya pribadi ya. Jadi sebagai awam dan ingin memasak ala resto-resto, kenapa hasilnya tidak maksimal? Meskipun peralatan yang tadi dibilang Pak Andi bisa digunakan, tapi memang untuk kualitas hasilnya itu beda dengan kelengkapan alat yang ada, gitu kan. Sama tekniknya belum lagi dan kualitas dagingnya itu sendiri. Jadi memang perlu berbagai macam hal di situ untuk menunjang kualitas makanan seperti resto-resto, gitu kan. Chef Yudis atau Pak Andi, apa lagi nih berikutnya Chef Yudis? Yang sekarang ini kan udah masuk semua nih bumbu. Tinggal kaldunya sekarang. Kaldunya di mana? Oh, ini. Ya, silakan Chef Yudis. Wow, ini dia kaldu yang memang dibikin sendiri dengan basic dasar bumbunya Whole Trinity tadi. I know that. Sekarang gue jadi jago ya, Whole Trinity. Ini kan porsinya untuk 4-5 orang. Jadi kaldu yang dibutuhkan itu sebanyak 1 liter aja. 1 liter cukup. Jadi yang tadi saya sebut beristirahat di lautan bumbu dan inilah. Oke, dagingnya sedang beristirahat di lautan bumbu-bumbu dan apinya cukup jangan terlalu gede ya? Ya, apinya kecil. Kecil. Dididihin dulu. Sampai mendidih. Baru ntar kecilin apinya. Berapa lama kira-kira waktunya? Untuk masak ini kira-kira 2 jam sampai 2 jam setengah. Oke. Lama ya? Jadi kalau bisa makan siangnya dari jam 9 ya masaknya ya? Itu dia. Ternyata saya pikir cuma 15 menit. Lalu kan ini sudah dikasih kaldu tadi, untuk aromanya kita kasih ada namanya oregano di sini. Jadi langsung aja daun sama tangkai-tangkainya kita masukin aja supaya lebih harum gitu. Di situ fungsinya ya? Itu fungsinya sebenarnya. Tapi kalau nanti kemakan nggak apa-apa? Soalnya pas kan 2 jam nih, dia udah larut. Udah larut. Siap. Oke, Chef Yudis akan sibuk dengan daging yang ada di lautan bumbu dan sekitar 2 jam biarkan dia di situ. Kita berbincang lagi dengan Pak Andi. Pak Andi, tadi berbicara soal peralatan masak. Sekali lagi mungkin ini juga buat teman-teman andai punya nanti bagus sekali karena untuk menunjang kualitas dari makanan yang nanti akan dibikin. Tapi untuk di sini di pasaran gampang nggak sih untuk peralatan-peralatan yang pengen didapat di resto misalkan? Mudah-mudah aja. Apa sih yang susah sekarang? Udah semua gampang ya untuk membeli alat-alat seperti itu. Namun untuk rumahan itu juga untuk menciptakan menu restoran dengan equipment yang mirip di restoran tapi yang settingan rumahan tentu juga bisa. Bisa juga ya Pak Andi. Jadi sebenarnya semua balik lagi ke tadi itu ya, bahan baku dan juga yang mengolah. Karena poin menurut saya penting itu di 2 itu sih. Iya. Maaf kalau tidak sama, bukan dari bahan baku yang salah, mungkin Anda yang mengolah. Kemungkinan besar itu. Besar di situ, beda tangan. Beda tangan. Oke. Nah, ini tentang tipsnya nih. Bagaimana Pak Andi khususnya jika kita makan daging di restoran, apa yang harus kita coba terlebih dahulu dari makan daging sapi tersebut? Langsung tuang saus, coba original atau bagaimana baiknya? Ini penting. Ini istilahnya lebih ke preferensi mungkin. Betul. Preferensi, karena kita sendiri tamu kita di It's Nice to Meet You itu ada yang masih memang pinginnya itu merasakan taste dari dagingnya itu. Maka mungkin kalau di luaran banyak sekali steakhouse yang tidak lagi serve side sauce gitu. Jadi memang hanya ingin menonjolkan rasa dari dagingnya. Tentu kita sendiri terbuka mempersilahkan konsumen maunya yang mana, tapi kita juga menyediakan pilihan-pilihan saus. Nanti juga Chef Yudis akan serve tomahawk kita dengan salah satu signature sauce kita gitu. Untuk dituang langsung atau itu balik lagi ya preferensi, itu semua preferensi. Ada yang senangnya dicocol, ada yang senangnya ditumpahin. Bebas aja sebenarnya, tergantung selera konsumennya. Jadi balik lagi itu gimana konsumen. Jadi suka-suka konsumen aja. Suka-suka konsumen. Sepertinya Chef Yudis lagi mempersiapkan sesuatu. Jadi tadi ada yang lupa. Ada juga, boleh. Ada 2 bumbu yang paling penting. Andalan.
Andalan yang menunjukkan ini dari saya. Oke. Oh, oke. Jadi ini belum tentu chef lain punya. Iya. Ini beef stew ala Chef Yudis. Oke, beef stew ala Chef Yudis. Nah, jadi yang pertama ini ada bubuk cabai atau cayenne pepper. Ini itu dari India sebenarnya. Berarti ini termasuk pedes gitu nantinya beef stew-nya enggak? Nggak terlalu pedes sih. Oke. Hanya untuk menambah apa ya biar hangat aja. Oke. Cuman yang suka spicy dan nggak suka spicy dengan chili ini atau dengan pedas ini nggak terlalu sampai hot banget gitu ya? Oke, siap nggak level 10 lah ya? Tenang aja, tenang ya. Siap. Ini paprika yang tadi saya bilang. Paprika. Jadi paprika yang nambah rasa-rasa Eropa gitu. Itu dia rasanya. Silakan saya. Oke, langsung tuang aja ya. Jadi untuk ini makanya secukupnya aja. Oke. Karena kan ini bubuk, jadi kalau bubuk itu dia cenderung lebih pekat. Oke. Jadi kita makanya sedikit aja. Nah, Oke, berarti sebentar lagi nih Chef Yudi sudah selesai Yes, dengan Pak Andi. stew-nya untuk proses persiapannya. Iya. Sebentar lagi nih tinggal ditutup gitu. Oke, kita ditutup. Sesudah matang, itu bisa langsung dihidangkan berarti ya? Iya. Bisa langsung dinikmati. Oke. Iya. Luar biasa. Mungkin untuk Pak Handi, ketika kita berinovasi sedikit di resto ini bersama chef, ada nggak sih diskusi gitu? Kira-kira dari konsumen masukan, atau mungkin yang di konsumen suka menu ini, atau bagaimana menciptakan menu baru? Seperti apa sih di situ berdiskusinya untuk menu-menu terbaru misalkan dengan chef dan juga Pak Handi? Tentu kalau kita di Nice to Meet You itu sangat mengedepankan sekali kepuasan konsumen ya. Betul. Dan feedback dari konsumen itu adalah hal yang paling berharga lah buat kita. Yes. Namun untuk pengembangan menu itu menurut di kita sih itu adalah kolaborasi. Jadi kolaborasi. Chef come up with an idea, dia muncul datang membawa ide baru. Tentu itu juga memang salah satu job atau inovasi dari chef sendiri ya. Karena dia yang lebih paham terkait bumbu dan lain sebagainya. Tapi terkadang juga kita dari manajemen atau misalnya owner sendiri melihat ada tren tertentu atau misalnya pernah pas lagi pergi kemana ketemu sebuah menu. Mungkin itu Good idea nih. Jadi kayak chef mungkin kita bisa coba bikin seperti ini yang ala tempat yang seperti untuk tempat kita. Menu yang sama but different taste-nya gitu ya, yang ala Chef Yudis tadi. Seperti itu ya. Tapi inovasi-inovasi dari chef sendiri, chef, itu kan suka kebayang nih. Misalkan saya sebagai host ketika mau nge-host, besok gue gamesnya gini kan suka kebayang tuh, ya kan? Itu chef juga sama seperti itu ketika mau bikin menu ini, ini nanti bikinnya seperti ini, gitu nggak sih untuk ide-idenya? Ya untuk ide-idenya mungkin kurang lebih seperti yang Mas Bayu bicarakan. Jadi kalau inovasi itu sebenarnya nggak ada batasnya. Nggak ada batasnya. Jadi kita bisa bermain di segala lingkungan aja. Oke. Jadi emang sebenarnya tanggung jawab chef itu bagaimana kita kecil ke bawah. Kita sambil tunggu. Udah seperti udah mau matang. Tanggung jawab karena kita bikin makanan itu harus enak sebenarnya. Iya. Walaupun kita inovasi banyak satu meja segini, tapi apakah tasnya enak? Setuju. Nah, itulah tanggung jawab chef. Tapi pernah nggak, misalnya satu menu terbaru kan mau bikin nih, ya kan? Kan kita sebagai yang bikin otomatis yang benar-benar ngolah dulu sampai berapa kali, apa yang kurang, sampai berapa kali bikin gitu, 10 kali kah bikin baru dihidangkan misalnya konsumen atau gimana, Chef? Jadi emang sebenarnya itu namanya trial error, iya, setuju. Sampai kita memutuskan itu makanan dihidangkan, berarti itu udah fix, udah oke. Iya. Tapi berapa lama waktunya kita nggak tahu. Nggak tahu juga. Tapi lu sendiri coba banget gitu ya? Kita harus coba. Kayak kurang di sini. Ya. Bahkan rekomendasi ke orang lu coba nih hasilnya gimana gitu ya? Iya. Tes market dulu kalau Market dulu. Iya. Luar biasa ternyata job chef itu ya. Oke, kita sebenarnya udah mateng nih Pak Andi. Ini mungkin udah mendidih ya, jadi tinggal apinya dikecilin aja chef, dikebawain aja tuh. Sekitar beberapa menit lagi udah siap ya. Ini mungkin nanti berapa jam? Apalagi chef? Sebenarnya kentangnya belum. Oh iya boleh. Ini memang harusnya terakhir ya ini. Oh memang kentang di terakhir. Terakhir, soalnya dia kalau dari awal dia itu bakal lembek. Oke. Jadi tidak bertekstur. Betul. Nah, Dan kalau nggak ada kentang nggak enak ya kan? Iya. Karena nanggung. Kalau di Eropa kan penggantinya karbohidrat. Oh iya. Kalau kita nggak harus nasi, jadi ada ini. Iya. Tapi ada juga di kita. Setelah ada kentang pun tetap pakai nasi.
Iya, kita makan kedua. Memang gitu kan? Iya. Memang gitu ya? Oke. Ya, kita tunggu perusahaan kentangnya. Nah, Oke, setelah dia. ini udah tinggal nunggu. Ini yang terakhir, sekali lagi kentang dimasukin. Berapa tadi di lautan bumbu itu tadi? Iya, beristirahat. Beristirahat di lautan bumbu. Kita lihat tinggal kentangnya. tunggu 2 jam lagi lah. Kita berbincang lagi dengan Pak Andi. Nah, ini pilihan konsumen mana yang paling enak mungkin di antara teman-teman pernah untuk menikmati daging sapi kita ini. Tingkat kematangannya, Pak Andi, ada orang yang memang suka medium rare, medium atau medium well ya, atau well done. Ya. Prefer yang mana dari Pak Andi sendiri? Kita kalau di tempat kita recommend ke medium well. Medium well, Medium alasannya, well Pak Andi? itu in the middle kan jadi. Yes. Kita udah menuju well done, Yeah. tapi the color warnanya masih pink. Yes. Jadi menurut kita sih selalu rekomend ke situ karena cukup safe juga ya untuk yang tidak terlalu suka yang merah banget gitu kan. Jadi mereka juga bisa lebih menerima gitu. Iya. Jadi kalau kita selalu di restoran tuh merekomendasikan ke medium well. Oke. Tapi tentu kita membebaskan lah. Balik Karena lagi. itu selera. Ya, itu selera. Iya. Ada yang ingin memang masih medium atau bahkan ada yang tidak mau masih merah, maunya well done. Iya. Itu nggak apa-apa. Tapi kita selalu memberikan info juga kalau misalnya ibu atau bapak inginnya well done itu memang ada resiko kan daging itu menjadi lebih kering gitu ya dan juice-nya itu mungkin sudah lebih berkurang dan atau memang ketika nanti teksturnya agak lebih alot sedikit itu ya memang itu resiko lah. Resikonya di situ. Resiko itu alamiahnya daging ya kalau sudah matang banget ya akan seperti Kalau itu. untuk kandungan gizinya mungkin ketika medium well atau mungkin sampai well done itu akan berkurang mungkin. Seperti apa kandungan gizinya? Lebih ke tadi itu juice-nya atau Juice-nya, kayak taste dari beef-nya itu sendiri akan lebih banyak hilang ketika sudah di well done karena sudah airnya itu sudah banyak keluar dan cenderung daging lebih kering gitu kan. Oke. Kita langsung lihat bagaimana penyajiannya dari tomahawk karena udah ready ya. Ya, boleh silakan chef. Sepertinya udah matang tuh. Iya, udah matang nih. Wah, menu tomahawk ini sekali lagi bisa dinikmati dari 1 sampai 3 orang. Ya, kalau untuk 1 orang silakan saja ya, tapi tanpa nasi mungkin ya. Ya, basting dulu. Oke. Yes. Keluar gitu aromanya ya. Chef Yudis. Wah, ini istilahnya basting dulu. Nih. Wow, luar biasa. Dan tomahawk ini sekali lagi teman-teman dalam menu favorit di Agromiskop, ya kan? Jadi silakan order langsung. Nah, Chef Yudis mungkin juga kasih tahu juga sama teman-teman di sini yang mau mencoba meniru bikin tomahawk. Kalau tadi Pak Handi udah ngasih tahu juga peralatan, dari chef sendiri dikasih tahu bagaimana akhirnya supaya yang simple untuk bisa memasak menu tomahawk ini. Mungkin dikasih tahu. Jadi untuk memasak menu tomahawk ini sebenarnya bisa dipanci seperti ini. Ini apa pancinya itu cast iron. Cast iron. Cast iron kenapa disebut cast iron? Dia itu dapat menghantarkan panas yang baik sebenarnya. Tapi sebenarnya nggak harus pakai panci ini juga bisa. Oke. Tapi harus panci yang bukan non stick. Ya. Yang stick di pan-nya. Soalnya Yes. kenapa? Biar dagingnya itu ada kerasnya seperti kayak dibakar. Oke, got it. Nah, lalu kan ini untuk tomahawk ini kayak tebalnya hampir 3 cm atau 1,5 inci lah. Iya. Nah itu untuk waktu memasaknya bisa membutuhkan 15 sampai 20 menit. Ya, oke. Itu untuk 12 sisi. 12 sisi ya. Ya, kalau misalnya tidak punya oven di rumah. Kalau punya oven di rumah sebenarnya ini bisa di-sear dulu kayak tadi tumis beef stew-nya. Alright. Sehingga warnanya udah coklat seperti ini. Oke. Dan itu juga kan belum tentu dalamnya matang. Ya. Nah itu makanya gunanya oven. Kita harus masukkan ke oven dengan suhu tertentu. Jadi kan setiap kematangan itu selera. Selera tadi Selera mau setiap orang ya. well done atau Well done, ya medium well gitu ya. Ya, medium rare ya. Nah dari situ ntar bisa kalian setting sendiri untuk suhunya gitu. Kalau sudah misalnya sudah jadi, Yes. daging itu jangan dipotong dulu. Ini kenapa alasannya, Chef? Karena kalau misal dipotong, juicy-nya keluar. Oh, jus itu maksudnya apa nih? Oh, Juicy-nya itu airnya. oh si airnya. Nah, air itu yang bikin daging itu empuk sebenarnya. Oke. Makanya kalau di luar bilangnya di rest dulu 5 sampai 10 menit. Di rest dulu 5 sampai 10 menit. Biar si jusnya itu stay di dagingnya. Iya, berarti ketika lapar banget sabar dulu ya. Sabar dulu. Kan maklum, Iya, udah nggak kuat, Chef. iya, benar. Ya Oke. udah bisa langsung sih. Kan Udah langsung ya? Jadi ini udah panas. Ya. Bisa saya tuangkan. Sebentar aja, Chef. Oke, kita lihat dulu. Ini dia tomahawk sebentar lagi udah mau
siap disajikan teman-teman ya. Tapi dikasih butter dulu. Nah, tambahan berikutnya apa nih Chef? Ini paling minyak aja biar agak bisa mendalam dikit. Iya. Wah, ini menjelang detik-detik terakhir podcast kita di episode kelima ini. Ini dia menu yang akan disajikan ya, tomahawk dan beef stew. Wow. Wah, sudah tercium sekali, Chef. Wanginya. Oke. Kira-kira untuk sausnya yang paling pas untuk tomahawk itu apa nih, Chef? Sebenarnya banyak nih. Ya. Jadi sebenarnya selera juga. Ya. Cuman kali ini kita menggunakan saus chimichurri. Apa namanya? Chimichurri. Chimichurri. Iya, atau bisa dibilang kimikuri juga. Oh, kimikuri. Itu berasal dari Amerika Latin. Aha. Dia itu bahannya dari bawang, ketumbar, terus itu ada mustard sama Oke. lemon. Oh, itu bikin sendiri atau sudah ada yang khusus paket botolan gitu? Misalnya Bikin teman-teman. sendiri bisa, yang untuk botolan Oh, sudah ada, bisa. sudah ada ya. Mungkin kalau bikin sendiri perlu kemampuan khusus meraciknya. Ya, mending kalau teman-teman yang belum bisa beli langsung aja. Sudah jadi. Dan di pasaran sudah banyak ya. Di pasaran banyak juga. Pasaran sudah banyak. Ini juga simple sih, tinggal Ya. digabung-gabung aja. Oke, ini dia tomahawknya sudah ready, teman-teman. Oke, siap disajikan. Pak Andi, mungkin sedikit juga sebelum kita closing, Pak Andi, buat teman-teman mungkin ada yang mau disampaikan bagaimana akhirnya teman-teman dianjurkan untuk bisa mengkonsumsi daging sapi kita agar menunjang kesehatan, dan ternyata lifestyle-nya anak sekarang milenial pun untuk daging sapi kita bisa diberagam-macamkan. Lifestyle-nya dari mulai untuk produk jajanan sudah banyak sekali di Indonesia itu terjadi. Gimana Pak Andi? Mungkin buat para penonton podcast DSK, Ya. Jadi istilahnya kita ini daging sapi yang beredar di pasaran, terutama yang berasal dari sapi yang berasal dari Australia yang digemukan di Indonesia, itu juga sebenarnya dikategorikan kan sebagai daging lokal. Daging lokal yang ya? berkualitas tentunya. Dan kita tentu sekarang ini di pasaran, karena sekarang media pembelian itu kan banyak. Betul. Ada online, ada ke pasar, atau ada seperti kita, modern meat shop, supermarket. Tentu kita harus lebih aware terhadap mana yang berkualitas gitu kan, mana yang baik, mana yang lebih cocok dan lain sebagainya. Tentu kan di luar sana juga beredar banyak daging import gitu kan. Tapi menurut saya daging lokal yang berasal dari sapi Australia yang kita kembangkan ini juga tentu tidak kalah lah. Nah, seperti sekarang ini kan Untuk kualitasnya tomahawk mungkin banyak di luar sana restoran yang menggunakan daging import. Daging impor. Berasal dari negara mana banyak. Nah, kita sendiri di sini mencoba, kita juga bisa loh. Lokal. Dengan nih. lokal, Ini lokal. kualitasnya sama dan harga lebih terjangkau pastinya. Betul. Harga lebih terjangkau, tapi kita coba tawarkan kualitas dan experience yang sama. Nah, balik lagi experience. Nah, itu dia. Teman-teman ya, silakan mengkonsumsi daging sapi kita dan ditunggu konsumsinya di Agro Meat Shop. Nah, ini dia. Yudi sudah ready saladnya ya. Oke. Ini penyajiannya memang seperti ini ya, untuk perannya. Ini dia tomahawk yang sudah siap dikonsumsi oleh konsumen Agro Meat Shop. Luar biasa sekali. Nggak apa-apa ya, Pak Andi, saya nanti yang ambil. Nggak apa-apa. Ya buat teman-teman yang nonton dimanapun di seluruh Indonesia, luar negeri, jangan lupa ke Bandung. Jangan lupa ke Bandung, ditunggu untuk ya. nyoba, Harus nyoba banget tomahawknya, Chef Yudis di Agro Meat Shop, ditunggu banget. Oke, tambahannya? Ini sausnya yang khas nih. Kita selalu saus itu baik kimikuri maupun mushroom, black pepper, barbecue, semua kita bikin sendiri. Oke, semuanya Tentu kita bikin sendiri karena semua kita ingin yang terbaik ya. Betul. Jadi dan kita dengan juga bahan dasar yang alami, yang fresh memang gitu kita ya. bisa ini juga berasal kita dapat di pasaran gitu. Untuk sausnya sendiri disiramkan atau nanti seperti apa? Selera juga. Balik lagi. Silakan. Untuk saya untuk saat ini kayaknya tidak disiramkan. Oke, dicocol aja. Ini udah ready. Ini ready satu menu, sekarang satu lagi. Oke guys, sekali lagi teman-teman, ini dia tomahawk yang sudah ready dan seperti ini penyajiannya. Ketika datang ke Agro Meat Shop, Anda bisa menikmati atau teman-teman bisa menikmati daging sapi kita dengan menu tomahawk. Fresh langsung di Agro Meat Shop ala Chef Yudis. Yang berikutnya adalah beef stew, satu lagi. Oke, langsung aja disajikan untuk beef stew-nya. Oke, baik. Yes. Nah, kita tunggu. Geser dikit. Ya, ini deh. Oke. Geser ke rumah saya kayaknya.
Oke, yang paling lama sekali lagi. Tapi total untuk tomahawk ini berapa lama dari proses tadi memasak? Ada sekitar sejaman ya? Sejam lah ya. Kita sejam mungkin. Ya, dan beef stew ini memang yang paling lama. Paling lama. Tapi memang untuk makanan berkualitas butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Oke, beef stew-nya sudah siap. Oke, udah siap. Silakan chef. Langsung. Iya. Oke. Tadi udah. Oke, kita langsung sajikan beef stew-nya. Nah, ini dia beef stew-nya di Agro Meat Shop. Wow! Apa nih? Itu garnish. Garnishnya. Oke, biar terlihat cantik ya. Biar terlihat cantik. Jadi kita chop dulu. Oke. Wow, luar biasa. Banyak-banyak soalnya nyengat juga. Yes, karena look-nya dari sebuah makanan yang lezat itu garnish sangat penting teman-teman. Ya, untuk menambah selera. Nah, benar. Dan apalagi nanti akan diposting di Instagram supaya Instagramable. Benar. Itu yang paling penting. Look, kayak gini doang ya? Iya, kayak gini aja udah. Simple, very simple. Kalau di bahasa chef ini, platingan kayak gini namanya rustic dia. Rustic namanya. Iya, bukan ada modern sama modern kontemporer. Cuman yang kita bikin ini semuanya rustic. Rustic chef. Alright, garnishnya sudah ditaburin ke beef stew dan ini dia hasilnya beef stew di Agro Meat Shop teman-teman. Wow guys, hari ini podcast kita di episode kelima telah berhasil ngobrol banyak dengan Pak Handi. Kita bisa tahu banyak dan kita sejarah tentang Agro Meat Shop ini dan akhirnya Chef Yudi juga memberikan menu spesial tomahawk dan juga beef stew yang siap kita sajikan. Teman-teman ditunggu banget di sini di Agro Meat Shop untuk menikmati daging sapi kita. Ya. By the way, Pak Handi, thank you banget atas waktunya, penjelasannya luar biasa. Semoga bermanfaat dan mengedukasi kita semuanya. Dan Chef Yudi juga terima kasih. Apalagi tips tadi untuk memotong bawangnya itu full skill banget. Full skill ya. Sampai ketemu nanti, thank you banget sekali lagi. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di episode berikutnya di podcast Daging Sapi Kita dengan bahasan yang lebih beragam dengan narasumber yang berbeda tentunya. Saya Banyu Nugraha pamit, sampai jumpa.